pemirsa Adrena, jumpa lagi dalam ranah visual. Nah, hari ini kita akan ngobrol dalam waktu kurang dari sejam lah tentang fenomena fotografi analog. Nah, fotografi analog seperti kita tahu menjadi sesuatu yang bukan asing lagi, terutama di kalangan anak muda. Kita nanti akan ngobrolin dengan santai dengan Mas Wahyudin sebelah kiri saya dari Impossible Lab, ngomongin segala hal tentang analog. Kalau waktunya cukup ya. Tapi yang pasti yang menarik dari analog adalah saya merasa bahwa fenomena boomingnya teman-teman menggunakan fotografi analog ini nggak hanya soal idealisme bahwa analog memerlukan akurasi tinggi, motif dan sebagainya, tapi ada sisi lain yang nanti kita ngobrol sama beliau. Nah, sisi lain lagi yang menarik adalah dari sisi bisnis. Kita akan coba bagaimana analog ini menjadi sebuah entitas bisnis yang sebenarnya nggak baru, tetapi ini cukup menjanjikan. Menjanjikannya seperti apa? Nanti kita akan ngobrol sama Wahyudin, founder dari Impossible Lab. Ya, oke, Wahyudin gini. Saya termasuk golongan baby boomers ya, yang pengguna analog zaman dulu. Ketika kita beli film di toko itu ya paling 15.000 lah ya, atau 10.000 yang ada lebih murah. Bahkan ada lebih murah lagi ada yang 5.000 atau 7.000. Nah, hari ini beberapa puluh atau belas tahun kemudian kita serasa agak shock ketika film berapa sekarang harganya? 300.000 bahkan ya, 300.000. Nah, tetapi anak-anak muda dan pengguna analog itu don't care tentang itu. Nah, saya yang ingin tanya sebelum nanti kita ngobrol jauh ya tentang bagaimana itu terjadi. Impossible Lab ini, entitas yang kamu dirikan ini sebenarnya waktu itu awal-awal apa yang kamu lihat dari gerakan analog ini? Apa memang kamu, oh ini peluang bisnis, oh ini idealisme DC aku harus turut berada di dalamnya. Oke, jadi awalnya Impossible itu sebenarnya proyek iseng-iseng Mas. Okay. Dulu kan saya sebagai pewarta foto di sebuah media melakukan rutinitas harian yang tiap hari harus mutu kan. Kita dalam mood dan digital, ya? digital. Tiap hari kita harus mutu dan lain-lain sampai di mana fase kayaknya kita mulai agak jenuh tuh Mas dengan wah kok fotonya harus gini-gini aja gitu kan. Terus awalnya tuh saya iseng-iseng. Mainnya Polaroid awalnya Mas. Polaroid, saya pengen wah kayaknya di saat ketika lagi sibuk-sibuk liputan harian, kalau aku moto pakai analog dan pakai Polaroid kayaknya lebih fun ya. Asik gitu loh ya. Kan. Nah, terus aku beli Polaroid dari eBay Mas. Beli di Turki, harganya itu satunya itu 5 USD. Dan minimal harus beli 20. Satu roll. Polaroid satu kotak yang satu kotak. Ternyata gitu sampai di Indonesia itu semuanya bentuknya serbuk Mas, sudah nggak bisa dipakai lagi. Wah, rusak karena udah memang lama kan. Oke, akhirnya nggak main di Polaroid, mainnya coba di film. Nah, dulu sebenarnya saya dapat kamera dari ada teman gitu Mas, peninggalannya dia ada FM10 kan. Saya nyari Nikon FM10. Ini gimana makanya? Karena saya juga nggak ngalamin gitu kan. Serius zaman itu kamu? Belum, saya. Tapi kamu lahir sebagai born to digital ya? Iya, karena awal megang kamera 2008 udah digital. Sudah digital. Kan. Udah digital terus. Ini gimana nih nyari film juga susah Mas waktu itu. Kita nyari film ke toko-toko film yang ada itu udah nggak ada juga. Dan mereka udah akhirnya masuk ke Kaskus, ada yang jual film. Nyoba, wah mutu ternyata menyenangkan ya gitu loh, karena apa yang kita foto hari ini belum tentu kita cuci hari ini. Jadi dulu saya itu nyucinya mungkin sebulan sekali Mas. Jadi saya moto dulu senang-senang, habis itu sebulan saya cuci. Bahkan jadi kita tuh ada surprise-nya gitu loh Mas. Aku kapan moto ini ya gitu loh. Jadi efek surprising itu yang bikin itu nagih gitu ya. Nah, jadi wah bahkan kita dulu lupa loh. Aku udah lupa loh kapan motoin ini ya, kok tiba-tiba masih ada dan ternyata keren juga gini. Nah, itu yang buat efek ketagihan itu Mas. Akhirnya ngulik, coba film ternyata terkendala sama film ini banyaknya filmnya expired. Mereka susah impor dari luar. Saya coba cari tahu, ternyata di Hong Kong masih banyak loh film yang fresh. Info itu dari Kaskus tadi?
Dari Kaskus sama dari eBay dan Oke. lain-lain gitu loh, nanya, oh ternyata bisa, ternyata masih banyak. Saya coba kirim, terus teman-teman nitip, mau dong, mau gini-gini, wah kok lumayan nih jadinya dari hobi yang kita sama-sama, terus akhirnya banyak yang nitip. Just tip gitu berarti. Just tip. Disitulah tumbuh benih-benih bisnisnya. Iya, wah ternyata hobinya bisa cuan juga gitu Oke. kan, karena di tahun Itu tahun 2000 2000 enggak, itu udah kayaknya aku di 2014 deh mas. Oke. 2014an. itu masih jadi jurnalis. Masih jadi jurnalis. Saat itu ya? Iya, Oke. gitu. Nah, wah, kayaknya seru ya Iya. gitu loh, akhirnya nyoba ketagihan. Oke. Gitu. Jadi sebenarnya fase film itu adalah supaya kita lebih kalem dikit lah mas, karena moto Oke. jenuh kan tiap hari ya. Apalagi jurnalis ya, tekanan kerja segala macam Iya. yang harus segera jadi kamu semacam menemukan oase di situ, ada jeda itu yang tidak ada deadline, tidak ada tekanan, dan itu yang menarik buat Iya, kamu. betul. Seperti itu. Nah lalu, kan itu udah ini nih, udah ngerasain benih-benih Ya. wah ini peluang bisnis nih. Kan? Nah, Impossible Lab sendiri itu waktu itu berangkatnya dari mana? Artinya gini, kamu kan udah melakukan bisnis kecil itu ya, yang Just Tip tadi. Ya. Nah, Impossible Lab di tahun ke berapa ketika kamu mulai dari yang jual Just Tip tadi? Tentang berapa lama kemudian kamu bikin ini? Bikin lab itu rentannya di 2 tahun mas, 2 tahun setelah main. Karena dulu itu yang bisa nyuci cuman ada Shutter and Button itu di Pasar Santa. Jakarta, Itu yang punya Bekasi. yang punya anak-anak muda, terus tutup. Terus yang ada tinggal satu mas, yang punya itu cuman Seni Abadi di Bandung. Di Bandung. Jadi semua orang yang di Kaskus itu ngirimnya ke sana. Nah, padahal dulu itu satu roll itu bisa sejam selesai kan mas. Karena ada bottleneck di situ, karena permintaannya banyak banget, jadinya sampai seminggu. Dan kita rela ngantri loh, sampai Rela seminggu. ngantri ya. Ngirim, yang kita tadi cucian fotonya udah sebulan belum dicuci, itu Masih dikirim, nunggu lagi. dikirim, kena 2 hari, ngirimnya baru nyampe Bandung, kena 7 hari lagi. Jadi kan, wah kok lama banget gitu kan, mau sampai kapan nih? Akhirnya nyari tahu deh. Ini gimana sih sebenarnya gitu kan? Apa? Kenapa bisa? Kamu ingin menyelesaikan itu? Iya gitu loh. Aku takutnya ini jadi bottleneck, jadi bubble doang mas. Ketika demand-nya film banyak, nah aku Cuma udah jadi tren aja? Iya, aku udah jualan film, udah lumayan cuannya nih. Tapi kalau aku nggak punya lab, takutnya orang-orang udah keburu jenuh mas. Aduh lama nih gini, dah malas ah. Nah, akhirnya kan itu, akhirnya cari alternatif mesin di mana ya yang bisa buat ini. Nah itu terus kita buat suatu lab yang berbeda dulu mas. Kita buat di Jakarta 1 jam selesai. Di saat yang lainnya seminggu kita 1 jam selesai. Terus customer bisa duduk-duduk nungguin, baca-baca buku, bisa main PS. Nah, itu jadi, di Jakarta ya? Iya, jadi kita yang mengawalin itu. Jadi kalau lab film itu nggak mesti monoton kayak zaman dulu loh, yang konvensional, yang kamu naruh tinggal. Pergi. Nggak seperti itu gitu. Kita bisa buat jadi komunitas space. Orang bisa duduk di situ nungguin sambil ngobrol-ngobrol. Nah itu jadi ketika ada lab itu, wah orang-orang jadinya, oh ternyata sejam selesai nih. Jadi banyak yang antusias juga mas. Macam convenient lab gitu ya? Betul. Gitu. Tahun berapa itu berarti waktu pertama di Jakarta itu Impossible Lab? Namanya udah Impossible Lab? Dulu namanya Lab Rana mas. Lab Rana? Dulu 2015 ya. 2015. Di daerah mana itu? Jakarta? Daerah Kemang. Di Kemang ya? Lab Rana habis itu jadilah Impossible Lab? Ya, jadi dulu ada Lab Rana, ada Impossible Lab. Emang ada Ada berapa? 2 ini? Bareng jalan Barengan. berdua? Iya. Apa bedanya yang Rana sama Impossible Lab? Sebenarnya nggak ada sih mas, cuman memang kita ngebuatnya kayak gitu biar karena kita takut nanti quality control yang di satu tempat kita nggak bisa jaga dan lain-lain, malah ngerusak yang lainnya. Jadi itu juga terjadi ketika kita buka brands di Malaysia, kita kasih namanya Saujana. Saujana, landscape. Sejauh mata memandang. Iya, sejauh mata memandang. Nah, sekarang balik lagi ke tadi ya. Itu kan tidak banyak resource yang menguasai cetak segala macam. Itu bagaimana kamu carinya? Resource SDM-nya? Betul. Jadi untuk awal-awal kita struggle mas.
kita harus saya ngemail produk langsung. Oke. Suppliernya, aku butuh ini, kamu bisa kemana? Oh, dari mereka bisa. Minta kasih info. Kamu kalau buat di Asia itu ada di Jepang atau di Hong Kong. Itu untuk apa alatnya? Buat chemical. Iya, karena kan chemical itu yang susah itu tuh Mas, karena ada expirednya kan. Nah, jadi kita ngimpor dari Hong Kong, dari Jepang, film-film juga seperti itu. Jadi kita lebih direct. Oh, ini ke sini. Nah, untuk teknisinya kita tuh sampai nyari Mas, oh ternyata ada di Bandung nih teknisinya itu juga udah nggak muda lagi kan. Rata-rata udah hampir 50-an. Iya, mantan pegawai lab ya. Bener, 50, 60. Nah sekarang udah nggak ada regenerasi, kalau mereka nggak ada ya udah gitu loh. Nah, terus bagaimana kamu solusi waktu itu? Tapi sekarang itu di Facebook ada forumnya Mas. Jadi semua ketika ada problem, ada apa, kita bisa solve sendiri-sendiri. Karena kita punya ada manualnya. Oke, berarti saling belajar di grup. Saling belajar. Artinya regenerasi itu, keberlanjutan teknis itu terjamin gitu ya, lewat grup tadi. Cuman ya kita sendiri yang turun tangan gitu. Berdasarkan diskusi dan semacam tadi. Iya, nah untuk partnya memang agak sedikit susah Mas, karena nggak ada yang part baru kan. Partnya harus refurbisan. Setelah Jakarta kemudian, ya kamu ke Surabaya kan? Iya, Surabaya. Iya, kemudian berapa tahun setelah Jakarta ada Impossible Lab di Surabaya? 1 tahun Mas. 1 tahun. 1 tahun. Nah itu kan berarti kamu melihat bahwa pasar itu gede banget gitu ya. Maka kamu memutuskan untuk bikin Surabaya. Saya juga masih ingat aku zaman belum ada ini. Itu teman-teman ngirimnya ke Bandung juga kan, ke Bandung atau ke Malang gitu kan waktu itu juga ada. Nah, keyakinan bahwa kamu kan sudah menyelesaikan solusi nih. Orang nggak perlu ke Bandung gitu kan. Solusi udah aku selesaiin gitu kan. Nah, kemudian kamu berlebar lagi ke mana, ke Surabaya. Keyakinan yang sama itu sampai hari ini. Karena kita ngelihat, itu kalau ngomong indikatornya apa? Karena kita jualan online Mas. Kita jualan di online, kita ngerti kan, kita punya database-nya. Yang beli roll film kita itu dari mana aja, kotanya mana-mana aja nih, iya kan? Kita punya. Jadi Jakarta itu masih paling besar, kedua Bandung, 3 Surabaya, habis itu Malang, Bali. Jadi kita mendekatkan itu supaya ya daripada mereka harus ngirim jauh, jadi kita buka dekat sama mereka gitu. Oke, sekarang ngomong ke fenomena lagi ya. Nah, itu teman-teman kalau kalian misalkan datang ke salah satu labnya dimanapun lah, contoh mungkin di Impossible Lab yang di bawah ini adalah hasil apa itu? Film negatif para pelanggannya, anak muda itu. Saya surprise-nya gimana? Ini kenapa tidak dibawa oleh mereka, ya? Dibawa pulang. Dulu ketika kita zaman analog, film wajib bawa pulang karena itu adalah satu-satunya resource kita, arsip kita, nggak ada yang lain, ya kan, belum digital. Nah hari ini berbalik, anak-anak muda itu penggemar itu analog, dia datang cuci, cuman bawain file digitalnya dan ininya ditinggal dan numpuk ratusan negatif sini. Saya mau tanya ke Wahyudin, apa yang membuat mereka nggak peduli lagi dengan arsip yang sebelumnya original ini dan mereka lebih ke digital? Apakah mereka merasa bahwa digital lebih safe atau apa yang kamu lihat? Nah sebenarnya kembali lagi Mas, outputnya mereka itu sebatas buat Instagram, gitu loh. Jadi nggak ada yang bukan buat dicetak. Kalau zaman dulu kan buat dicetak. Oh ini arsipku, ini foto-foto penting. Kalau yang sekarang itu dokumentasinya lebih ya udah cuman buat
for fun, buat oke. lebih lifestyle lah gitu Iya, kan, iya. lebih lifestyle, dan mereka merasa tidak ada kepentingan di foto itu. Ketika mereka udah download, kita bagi di Google Drive, mereka udah download, mereka merasa sudah, ya udah. Udah cukup Foto ya. itu cuma untuk sekali tayang aja, Mas. Jadi karena mereka merasa newsnya itu ya udah, ketika aku udah Oke. posting di Instagram, setelah itu aku nggak perlu lagi. Jadi Nggak semacam cinta satu malam gitu ya, Nah, selesai. udah selesai. Nextnya harus gimana? Ya mereka beli roll film lagi, mereka shoot lagi, Oke. mereka posting lagi, udah. Dan itu circle-nya seperti itu terus. Jadi tidak ada memori, dia tidak memiliki memori itu. Keterikatan sama momentum itu Nggak dia ada. nggak ada ya. Karena dia itu ya udah. Menarik ini. Yang dicari outputnya cuma buat show off di Instagram. Ini loh, aku pakai kamera film, Oke, aku fotoin itu. teman-temanku lagi Iya. ngumpul, di tagin udah. Cuma sampai situ udah finish tuh. Oke. Nah, jadi ketika kita reminder, Kak ini diambil ya gini, oh nggak usah Kak, nggak apa-apa dibuang aja. Oh, Dan kok itu gitu. iya dibuang. Sebagian besar. Iya, kita seperti sebenarnya kita nge-keep, Mas. Kita keep, ada storage, tapi kalau untuk lama-lama kayaknya storage kita Iya. yang kewalahan Iya, gitu betul loh, juga. gitu kan. Tapi kan udah dikasih tahu ke mereka Iya. ya bahwa kalau nggak diambil akan dimusnahkan dan mereka nggak peduli Nggak dengan peduli. itu karena aku nggak terikat dengan Iya. masa lalu. Aku existing tuh hari ini. Nah, karena mereka tidak ada merasa fotonya itu tidak value-nya gitu kan. Oke, ya beda sama kita Iya, ya. gitu. Kalau fotografer profesional, oh ini buat kerja aku loh, ini buat Berarti ini. motifnya yang berbeda ya, motifnya yang berbeda. Dan ini bukan saja menyenangkan mereka, tapi menyenangkan kamu sebagai pelaku bisnis Iya, ini. kita senang-senang aja Mas, karena mereka perlu sesuatu yang dipamerkan Iya. terus, show off Nggak hanya terus. kan show off terus. Iya. Mereka mesti melakukan pembelian dan kemudian Iya. dicetak. Luar biasa. Karena memang marketnya film ini rata-rata 25 tahun ke bawah, Mas. Oke, umur ya, rentang umurnya. Iya. Semester kuliah ya semester 4 ke bawah lah, anak SMA, SMP. Dan ini memang mereka benar-benar tidak ada urusan sama teknis fotografi ya. Enggak. Lebih ke Iya. tadi ya, asistensi untuk di media sosial. Ya, cuman mereka ya ada faktor itu juga sih, kayak faktor surprise ya. Wah, ternyata fotonya gini bagus ya ini nih. Aku Jul, mahasiswa UNER, jurusan Ilmu Komunikasi. Jadi aku suka motret analog itu udah dari SMA sih, terus lanjut sampai sekarang. Yang ngebuat aku suka dengan analog itu karena pastinya prosesnya bisa dibilang itu karena sudah lumayan langka untuk dilakukan, orang sudah mengira kalau foto ya simple aja karena sekarang udah ada digital. Cuman menurutku karena analog mempunyai proses yang panjang dan juga prosesnya yang unik, aku merasa bahwa ada prestis atau kayak hal yang unik di dalam prosesnya itu loh. Dan hasilnya juga nggak main-main. Kalau kita main analog, itu pasti ada kesenangan sendiri kalau filmnya jadi, atau mungkin ada pengalaman kayak misalnya filmnya kebakar padahal shotnya udah bagus. Itu penuh tantangan sih buat orang yang suka motret analog. Jadi foto-fotonya itu biasa aku kumpul dan kebetulan juga biasanya ada temen yang ngajak kalau misalnya ada lomba-lomba fotografi analog, dan itu aku join. Dan biasanya menang atau ya ada pameran yang mau pakai fotoku gitu. Di SMA kebetulan juga ada klub fotografi. Itu emang aku suka dan pokoknya belajar secara kolektif sih aku dengan teman-temanku, emang ada klub fotografi. Nah, sekarang ngomong soal komposisi, ini kan kalau ngomong soal ya pengguna analog atau pelaku ya, kita juga tahu kan banyak pengguna analog yang serius gitu ya, yang memang ya cuci perlu akurasi diatur dan macam. Itu kalau ngomong persentase, ini ngomong contoh yang realita yang ada aja, yang punyanya pelanggannya Impossible Lab, itu berapa persen mereka yang tidak terikat sama karya sama yang benar-benar serius? Kalau yang Ada itu komposisi nggak melihat seperti itu? paling 5% deh. 5% yang serius? 5%, iya, karena mereka begini, karena ketika tahapannya adalah fotografer serius dan dia pakai analog, dia merasa lebih idealis banget, Mas. Dia merasa semua lab itu tidak ada yang bisa menghandle kerjaannya, dia sangat takut. Jadi dia tuh pinginnya, ya aku cuci sama aku sendiri, karena ini bener-bener barang yang sangat spesial buat dia. Nah, jadi
akhirnya ya itu faktor itunya. Jadi ketika yang idealis ini mereka takut gitu loh, ini nanti nggak dihandle dengan benar, padahal kita kan ya pasti handle dengan benar gitu loh. Nah akhirnya ya ada beberapa yang datang, oke, akhirnya cuma beli film apa gitu doang. Ya terjawab juga ya bagaimana kenapa mereka kemudian tidak terikat kan, dia lebih ke eksistensi segala macam. Kita sekarang masuk ke ini teman-teman. Ini sudah aku ketahui beberapa bulan yang lalu ya ketika datang ke sini. Teman-teman di Impossible Lab itu memproduksi film sendiri ya, yang sendiri. Yang kalau bayangan kita waktu zaman dulu, gila kamu bikin pabrik Fuji film atau Kodak. Nah, tapi hari ini happen yang terjadi. Nah ternyata ada hal yang menarik. Jadi Wahyudin dan teman-teman memproduksi film sendiri untuk memenuhi pasar lokal. Tetapi ada proses yang memang harus dilalui ya. Nah kita akan tahu bagaimana itu bisa terjadi dan bagaimana celah itu bisa kamu lihat. Apakah memang dari forum itu atau apa? Jadi sebenarnya kalau kita mundur 1 tahun ke belakang mas, itu sempat di mana Fuji sendiri merasa dia sudah tidak ada merasa dapat profit dari jualan film. Karena sebenarnya ketika dia produksi film itu sama kayak dia di media cetak, sebenarnya rugi aja, cuman ini biar ada aja gitu loh kan. Akhirnya harganya naik terus mas, setahun itu bisa naik hampir 10%. Film. Tahun ini juga, tahun ini si Fuji ngatakan oke, aku udah nggak buat ada beberapa varian yang aku udah stop nih. Karena aku nggak bisa, source-nya udah nggak ada lagi gitu. Tapi kalau Kodak masih. Kodak masih, tapi harganya bakal increase terus. Nah, ketika harga ini yang dulunya 75.000 sekarang 160.000, harganya udah bisa 2 kali lipat gitu kan. Pasti beberapa orang yang dulunya main film jadi kok jadi mahal ya, males gini. Tapi ya ada juga yang masih tetap konsisten gitu kan. Nah akhirnya dari situ kita buat nih mas, dulu namanya Kodak Vision, dulu dibuat buat movie. Kalau tahu filmnya Janji Joni yang dia bawa filmnya, nah itu jadi film itu dipotongin, itu kan di 1000 feet, kita potong jadi 36 exposure, digulung ulang, tapi ada dimodifikasi. Nah itu ketika kita buat itu, film itu bakal jatuhnya lebih murah dengan quality yang bagus. Dengan kualitas yang bagus karena memang filmnya. Iya, itu sebenarnya film buat profesional gitu kan. Nah, itu solusi untuk memangkas. Ya, karena kita belinya bulk. Dan kita potong. Gelondongan gitu ya. Kita ituin. Nah, itu terjadi di seluruh dunia. Semua melakukan itu. Karena sekarang source itu masih banyak. Dan itu lebih murah, jauh lebih murah sekali. Ketika kita jual itu harganya bisa setengahnya. Coba contohnya. Nah teman-teman ini. Nah tadi Wahyudin ceritain ini. Kemudian kenapa orang-orang sudah bisa bikin memproduksi film sendiri yang 35 mili itu ya. Jadi source-nya atau bahannya dari movie ya. Iya, jadi sebenarnya bukan buat sih, tapi modifikasi. Modifikasi, ya bahasanya. Nah, untuk satu wadah ini sudah bisa berapa roll tadi Bang? Bisa 190 roll. 190 rollan, per rollnya isi 36 ya, kayak yang konvensional lah ya. Jadi kayak gini. Ini yang menarik. Kita udah bahas berkali-kali sih tadi bahwa analog ini menariknya nggak ada dari sisi fenomena aja ya, tapi dari sisi bisnis itu sampai hari ini sangat menjanjikan. Tadi Wahyudin udah cerita tuh bagaimana pabrikan besar merasa harus udah aku stop, padahal demand tetap tinggi. Dan ini menjadi celah para pelaku, istilahnya dia UMKM atau artisan lah ya, untuk masuk ke situ. Jadi sebelum kita ngobrol sama Wahyudin, dia cerita bahwa dia film-film yang dia modif itu nggak cuman untuk teman-teman di lokal, tapi juga ada pasar internasional yang memang membutuhkan itu. Jadi kita bisa membayangin tuh dari entitas artisan versi dia itu kita bisa memenuhi pasar yang begitu besar di dunia analog. Jadi memang menjanjikan, nggak hanya soal tren. Mungkin tren iya, tapi yang menarik tadi bahwa tren itu memang biasanya diikuti oleh aspek bisnis dan industrinya. Kalau teman-teman lihat ini nggak kelihatan, ini mesinnya di atas. Nah, Wahyudin ini
kita bisa bilang juga sebagai pemain hulu dan dari hulu sampai hilir dia mainin semua tuh. Saya juga bingung. Mulai mesin ya, mesin data filmnya, ya kan, chemical segala macam sampai sama orang cuci cetak di sini semua. Nah, ada semacam, jadi dia cerita ada semacam celah yang mungkin dia orang lain nggak lihat, tapi Pak Judin melakukan itu. Beberapa mesin itu dia mau diduga ya, kemudian dia Mas Yudin kelola kembali untuk jadi mesin yang siap pakai dan dikonsumsi oleh orang-orang luar. Nah, saya dengar juga buka di Kuala Lumpur ya. Pakai nama Impossible Lab? Pakai nama Saujana. Oh, jadi ya Saujana. Ya, Saujana. Itu kongsi atau gimana? Kamu di sisi aspek apanya? Sebenarnya punya pribadi, cuman karena kita butuh buat license permit. Jadi kita kerjasama sama fotografer di Malaysia. Mas. Dia buat yang ngurus permit dan segalanya. Izin untuk masukin barang kan? Jadi lewat dia ya, pintunya ya. Tapi dia juga melayani kayak gini-gini. Iya, jadi kita gini, betul. Jadi kita, jadi film, jadi mesin itu kita impor dari Surabaya semua, Mas. Kita bawa ke sana, ke Malaysia, ke Kuala Lumpur. Karena di Malaysia trennya tertinggal 2 tahun lebih lama. Trennya ketinggalan 2 tahun dari kita? Dari kita. Luar biasa ya. Jadi di sana cucian itu baru seminggu selesai, Mas. Oke. Jadi ketika kita buat film lab, kamu bikin solusi lagi. Iya, kita buat film lab, sejam selesai, kita kasih ada coffee shopnya di situ, coffee for free, mau duduk-duduk bisa sambil ngopi. Itu mulai kapan yang di Udah ada 6 bulan lalu. 6 bulan, oke. Dan progresnya hari ini? Oke. Tentu saja belum ada lawan kan? Iya, sebenarnya banyak yang market gede, tapi ya itu tadi mereka 5 hari. Lama. Dan kalian bisa lebih cepat gitu, sehari jadi sambil ngopi nongkrong atau sejam udah jadi ya. Kita 2015 di Jakarta udah buat kayak gitu. Mereka di Malaysia 2022 belum ada yang buat seperti itu kan, kemana aja gitu loh. Kemana aja. Kalau ngomong pasar dunia nih, pemain-pemain yang demand terbesar di mana kalau yang kamu ketahui dari grup-grup itu? Rusia, Malaysia, Vietnam, Cina atau Indonesia? Kalau paling besar sih Korea, Mas. Korea paling besar, Eropa juga, US juga. Karena kalau US kan kalau harga film berapa? $10. Masih hitungannya murah, Mas. Sekarang sekali makan $10. Tadi kita juga cerita dikit nih, kenapa Korea? Ternyata ada semacam patron ya. Para K-pop itu mereka juga pelaku analog. Nah, artinya para penggemarnya otomatis akan ingin seperti idolanya. Nah, itu yang di Korea kayak gitu ya. Jadi kayak kemarin tuh si Blackpink, si Jennie ya, dia pakai kontaks, kamera merah kontaks T2. Itu awalnya 9 juta, Mas. Karena Jennie pakai itu, posting pakai itu. Pakai kontak, hashtag. Terus tiba-tiba harganya langsung jadi 20 juta, 25 juta. Karena supply and demand, itu barang nggak ada yang barunya kan. Benar. Ketika semuanya nyari barang yang itu, gimana? Bahkan kayak Leica sendiri juga, dia ngerilis Leica M6 gitu loh. Padahal itu udah dibuat di tahun 2000-an, terus tiba-tiba di launching lagi di 2022. Berarti kan kalau nggak demand-nya segede itu nggak mungkin dong sampai dia membuat bahkan Pentax juga mau ngeluarin, Mas, kamera analognya lagi. Analog. Iya. Gila ya. Nah, nggak tahu gitu. Kalau kita kan ini lagi musim nih senjakala media cetak lah, senjakala fotografi, tetapi bersinarnya analog ini justru mungkin ini tahun-tahun emas kali ya. Nah, Din, ini mungkin pertanyaan yang sederhana tapi kamu juga perlu dijawab. What next? Kamu kan ini udah masa ini nih golden time lah ya, main gitu. Apa yang kamu pikirkan? Apa rencana-rencana ke depan misalnya? Oke, ini 10 tahun lagi kira-kira masih worth lah yang main di sini. Kamu melihat fenomena apa yang kira-kira bisa lihat? Dari kamu perjalanan bisnis sampai bergaul dengan orang-orang pelaku. Sebenarnya kalau untuk di film lab itu masih, Mas. Masih. Cuman pemain ini bakal lebih kritis. Penggunanya bakal lebih kritis dan lebih pintar. Dalam hal apa kritisnya ini? Untuk hasil result dan lain-lain. Karena kalau dulu terdidik ya? Iya, karena kalau dulu kan kita nyuci tergantung operatornya siapa kan. Karena kan tes warnanya adalah tergantung sama si operator. Yes. Gitu. Nah,
akhirnya kita ngerasa ini, oh ini kayaknya ketika kayak begini itu sudah mulai susah gitu loh, karena nggak semua orang itu punya taste yang sama, walaupun kita punya standarisasi ini warnanya begini, itu bakal beda. Nah akhirnya di Jakarta kita buka yang open lab mas, jadinya Open lab itu apa? open lab itu mereka boleh cucinya self service. Mandiri, self service. Iya. Jadi kita ajarin, oke, cara nyucinya begini, habis itu filmmu keringin, ini scan sendiri. Nah, kamu adjust warnamu sendiri. Nah, jadi ketika itu terjadi, kamu tidak ada klaim dan tidak ada komplain ke kita, ya kan? Kamu lebih happy karena kamu tahu, oh ini prosesnya dari awal sampai ujung. Terus kamu 100% bisa manage hasil fotomu itu mau gimana. Karena kalau dulu tuh kayaknya tabu, Mas. Jadi kalau bisa tuh disembunyiin gitu loh. Jadi kayak film-film lab itu, apalagi yang ke belakang ini, apalagi kayak di Malaysia gitu. Mereka bahkan tidak nampilin scannernya pakai apa atau enggak. Itu rahasia. Sampai sebegitunya. Nah kalau kita ngapain? Apa yang mau dirahasiain gitu kan? Ini makanya kita buka, ini self service. Self service ini model kayak gini di Indonesia nih udah belum ada. Di tempat lain mungkin di kota di negara lain ada kan? Di negara lain itu ada di Melbourne. Di Melbourne satu, karena dia buat open space juga. Jadi semua karena base-nya komunitas sebenarnya. Jadi bukan komersil. Itu punyanya kampus. Ya kalau udah punya kampus kan ya udah otomatis. Artinya menurutmu ya ini versimu. Demand terbesar dari produk fotografi analog itu justru bukan dari pelaku series, kita ulangi tadi ya, justru dari orang yang memang ingin eksis tadi ya, dan itu berbasis komunitas juga, dan itu kekuatan besar di situ. Dan itu mungkin daya keberlanjutannya lebih lama ya daripada sekedar mungkin ya orang yang serius, karena kan pertimbangannya gede nih orang serius, maju mundur, orang ini kan dia seneng beli selesai. Jadi sebatas hobi, hobi gitu loh mas. Ini hobi. Kalau kita yang orang-orang serius kan, wah ini moto harus ada buat project aja baru moto, ya kan? Kalau mereka kan nggak, nganggapnya udah kayak kamera handphone aja, semuanya harus diabadikan. Itu berarti mereka ini anak-anak muda ini yang bukan pro tadi, yang benar-benar hanya untuk eksistensi, mereka membelanjakan bisa ratusan sampai jutaan per bulan dana untuk memenuhi hasrat visualnya di Instagram. Dan tidak ada reward di situ. Bisa ada nggak misalkan data misalkan, ini nggak perlu nyebut nama, satu orang bisa sampai berapa ini transaksi terbanyak? Bisa sampai 5 juta, udah ya bisa mas. Satu bulan. Bahkan kayak jadi mereka ini kayak apa ya? Jadi kayak kolektor gitu loh mas. Kayak kamera, aku udah punya ini, aku mau beli kamera ini yang lain. Terus film, aku udah nyoba ini. Dan itu usia belum bekerja mereka? Belum bekerja. Ada juga yang udah bekerja juga ada. Usia sekolah lah ya. Karena faktor happiness itu mas, happiness susah kan. Susah yang mengukur happiness-nya. Iya. Duit mah nggak terukur. 100 bisa jadi bahagia, atau 50 juta belum tentu bahagia juga. Sebenarnya sama kayak di fenomena vinil sih mas, piringan hitam kan juga gitu kan. Piringan hitam, ya kurang lebih sama kayak gitu ya. Iya, jadi itu nggak bakal mati, tapi di produk-produk ini juga macam Vespa tadi kan. Iya. Makanya jadi bahkan kayak grup-grup band sekarang juga rilisnya malah rilis vinil. Bener, malah vinil. Iya, karena ada collectible itemnya. Nah itu juga di film juga seperti itu. Jadi ada beberapa orang yang habis dia foto kanisternya itu dikoleksi. Oh aku dulu udah pakai film ini. Dan ini dari lubuk hatimu yang paling dalam ya. Kamu melihat ini bahwa ini keberlanjutannya seperti apa? Maksudnya gini, ini masih nggak akan bertahan 10 tahun lagi dengan konsistensi seperti ini, dengan segala hal-hal yang indah, banyak pelanggan, orang masih main segala macam. Pertanyaan saya itu kan sebenarnya ini nggak langsung sih soal adanya artificial intelligence itu memang belum terbaca buat kita, belum nyampe ke teman-teman itu. Tapi apakah kamu melihat bahwa itu nanti sebuah ancaman itu, atau ya biasa aja mereka kan tetap akan di analog?
Kalau aku rasa kalau AI enggak sih mas. Buktinya ketika ada digital yang mereka bisa memudahkan pakai HP juga selesai foto. Tetap analog Mereka balik. tetap karena mereka menikmatin slow life-nya itu mas. Oke. Jadi kayak misalnya saya nih foto, nanti yang aku cuci tuh bukan langsung aku cuci, selesai foto bukan langsung aku cuci mas. Aku pengen ada faktor surprise jadi 3 bulan. Tadi surprising effect Iya, tadi ya. jadi dikumpulin dulu banyak, habis itu baru dicuci mas. Jadi wah, oh ada ini nih. Jadi kita kayak kembali ke masa lalu. Sama. Benar. Dulu waktu kita, belum ngalamin sih. Ya. Dulu waktu jurnalis kan. Iya. Itu karena justru perasaan berdebar-debar lihat Nah. itu yang tidak tergantikan hari ini. Ya betul. Sekarang motret ya jadi Nah. gitu doang. Sekarang motret lihat, oh kurang nih, Oh, kurang kurang, kanan. oh. Oh ini kurang ini. Jadi kita lebih nggak menghargain kan mas? Bener, nyampe kantor, merem nih orang. Gitu loh. Oke. Jadi kita lebih ya udah kayak gini gitu loh. Walaupun fotonya warnanya jelek ya gini. Tapi kita lebih mensyukurin karena kita Iya, enjoy ya kan lebih. Jadi happiness, kemudian penerimaan yang tinggi ya. Nah, Ini luar karena kita biasa. tidak expect-nya tidak terlalu Iya, iya. tinggi karena kita Oke, kesini oke. itu ya buat fun. Benar-benar. Jadi bisa jadi teman-teman pelaku bisnis ini memang mereka sedang menjual kebahagiaan kepada para pelaku analog itu kan, agen kebahagiaan. Dan itu tetapi kebahagiaan positif ya, bukan obat dan segala macam ya. Kalau ngobat kan bahagia terus tepar. Kalau ini makin pingin lagi. Perbincangan kita cukup panjang nih, jadi terima kasih banyak. Terima kasih. Semoga Impossible Lab dan teman-teman para pelaku analog tetap eksis ke depannya, karena saya kira ini nggak hanya persoalan kebahagiaan, tapi juga efek dari kebahagiaan sendiri, dia akan ngimpact kemana-mana. Kalau orang sudah bahagia, itu urusan lain insya Allah beres. Gitu ya. Terima kasih, kita akan ketemu lagi di segmen yang lain di ranah visual. Sampai jumpa.